Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Kita kembali berjumpa di dalam ibadah doa 10 hari untuk kebenaran Roh Kudus secara online. Untuk itu, mari kita datang pada Tuhan. Biarlah kita semua punya kerinduan untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Mengalirlah Roh Kudus. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, penuhkan sukacitaku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah oh Roh
inilah Tuhan kerinduan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan anak-anak-Mu Tuhan. Untuk Engkau penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang memimpin kami. Karena Roh Kuduslah yang akan membantu kami dalam setiap hal. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Haleluya, itulah kerinduan kami Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biar terlebih dahulu Engkau mengkuduskan kami, melayakkan kami Tuhan, agar setiap taburan firman-Mu yang Kau teburkan melalui hamba-Mu boleh tertanam dan berbuah di dalam kehidupan kami. Tak lupa kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan, biar Kau kuduskan, Kau sucikan, agar setiap apa yang keluar dari mulutnya itu adalah kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang Tuhan kami siap menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, selamat malam, shalom bagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita bersyukur kembali malam hari ini untuk bisa mengikuti ibadah doa kepenuhan Roh Kudus. Nah, untuk itu mari kita siapkan hati kita setelah kita menyembah Tuhan dan kita akan merenungkan sebagian dari firman-Nya sebelum masuk dalam penyembahan yang berikutnya. Tema yang diberikan kepada saya adalah Roh Kudus menginsafkan. Roh Kudus menginsafkan. Dengan acuan ayat yang diambil dari Kisah Rasul, pasalnya yang kedua, ayat 37 sampai ayat 39. Kisah Rasul pasal 2 ayat 37 sampai ayat 39 dikatakan demikian. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Nah, puji Tuhan, ini adalah rangkaian pelayanan dari Rasul Petrus dan juga rasul-rasul yang lainnya. Ketika mereka mendengarkan satu berita yang disampaikan oleh Petrus, maka mereka tercengang. Kenapa demikian? Karena mereka melihat Petrus adalah orang yang biasa saja, bukan orang yang luar biasa. Dia pun bukan orang yang punya pendidikan yang cukup tinggi. Dan ketika dia mendengarkan bagaimana Petrus menyampaikan satu berita bukan untuk dirinya, tetapi berita tentang Yesus yang telah disalibkan, mati dan bangkit. Dia punya kuasa dan ada mujizat yang terjadi dalam pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Petrus dan teman-temannya. Ketika itu membuat sesuatu yang membawa hati orang-orang Yahudi khususnya yang hadir dan mendengarkan ketika itu. Mereka terharu dikatakan oleh firman Allah. Mereka terharu, hati mereka dijamah oleh Roh Kudus, oleh kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus bekerja dalam hati mereka. Dan pada akhirnya mereka tidak tahan. Mereka pada akhirnya datang kepada rasul-rasul, datang kepada Petrus. Apa yang harus kami perbuat? Apa yang harus kami lakukan? Yang disampaikan adalah tentang Yesus. Yang disampaikan adalah tentang juru selamat. Dan itu sebabnya dengan tegas oleh kuasa Roh Kudus, maka Petrus memberi jawaban atas pertanyaan itu. Dikatakan, bertobatlah
dan berilah dirimu dibaptis, kemudian terimalah Roh Kudus. Ini bukan satu berita yang menyenangkan seolah-olah. Bagaimana mereka harus disuruh bertobat, yang selama ini kegiatan mereka, keagamaan mereka yang sudah dianggap sudah baik. Tetapi karena karya Roh Kudus yang menguasai hati mereka, yang dikatakan membuat mereka terharu, dan mereka ingin lebih lagi mengerti kenapa mereka pun tentunya menginginkan sebuah keselamatan yang pasti. Dan itu sebabnya Petrus katakan tidak ada cara lain kecuali bertobat, lalu kemudian beri diri untuk dibaptis sebagai komitmen untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian terimalah Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, betapa pentingnya Roh Kudus itu yang telah menyadarkan seseorang, menginsafkan seseorang untuk berbalik dari cara pandang mereka sendiri dengan caranya, lalu kemudian datang kepada Tuhan, datang kepada keselamatan itu. Berita pertobatan ini bahkan juga disampaikan oleh Yesus dalam masa pelayanannya. Bahkan sampai sebelum dia naik ke sorga, berita tentang pertobatan itu pun masih disampaikan oleh Yesus. Dan kemudian dilanjutkan oleh para rasul. Nah, sekarang pertobatan itu adalah satu penyesalan dari diri seseorang untuk mau bertobat dari semua perbuatan-perbuatan dosa yang selama ini dilakukan. Ada sebuah kesadaran dalam dirinya, lalu kemudian berbalik kepada Allah. Itu adalah pertobatan. Pertobatan tidak hanya merubah sebuah agama, tetapi pertobatan adalah merubah sikap hidup yang tidak benar, lalu kemudian menuju kepada kebenaran daripada Allah sendiri. Nah, hasil daripada pertobatan itu paling tidak kita dapatkan dalam ayat-ayat bacaan kita ini. Yang pertama adalah mendapatkan atau menerima pengampunan dosa. Dosa inilah yang membuat orang jauh dan tidak dapat merasakan Allah, apalagi Roh Kudusnya. Itu sebabnya ketika orang bertobat, maka ada sebuah kepastian di mana dosa-dosanya telah diampuni. Sehingga dia bebas dan dia dengan penuh damai untuk datang kepada Tuhan. Yang kedua, ketika pertobatan itu terjadi, maka dikatakan Roh Kudus itu yang menguasai, memimpin dalam hidup mereka. Roh Kudus yang akan selalu mengarahkan dan membawa kita kepada kebenarannya. Dan bukan lagi dengan kebenaran kita sendiri. Dan yang ketiga, pertobatan itu akan memberikan sebuah jaminan kepastian tentang hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Inilah yang disampaikan oleh Petrus kepada mereka. Sebuah jaminan bahwa ketika seseorang bertobat, ada kepastian pengampunan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dalam dirinya. Ketika seseorang bertobat, maka Roh Kudus itu akan turun menguasai, memenuhi hidup mereka. Bahkan mereka akan diberikan karunia-karunia Roh Kudus. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah sebuah jaminan, yaitu keselamatan hidup yang kekal. Itu telah dijamin oleh Tuhan. Itu sebabnya biarlah Roh Kudus menginsafkan setiap orang yang mungkin selama ini masih hidup dan dikuasai oleh dosa, untuk tidak lagi dikuasai oleh dosa, tetapi kita mau datang kepada Dia, mengalami sesuatu yang indah di dalam Tuhan. Dan saya yakin malam hari ini pun, saat-saat sekarang ini pun, walaupun kita hanya ada di rumah, tetapi Roh Kudus tidak terbatas bagi kita. Tuhan melawat kita, memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, mari kita menyembah Tuhan, merasakan
Roh Kudus dan jamahannya bagi setiap kita. Haleluya. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. curahkanlah Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahan Roh Kudus. Curahkanlah kami kuasa-Mu Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Haleluya. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Kami sembah, muliakan nama-Mu, ajaib Engkau. Glory, kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Puji bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami tundukkan diri di hadapan hadirat-Mu Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan. Betapa kami membutuhkan Roh Kudus-Mu yang melawat setiap kami umat-Mu Tuhan. Oleh Roh Kudus-Mu itu akan menyadarkan, menginsafkan bagi setiap kami. Betapa kami membutuhkan Tuhan dalam hidup ini, yang akan membawa kami kepada segala kebenaran-Mu. Roh Kudus-Mu yang akan mencelikkan setiap mata hati kami, mata rohani kami, untuk dapat mengalami perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Engkau ya Tuhan. Sehingga apa yang tidak mungkin bagi kami menjadi sesuatu yang mungkin oleh karena Tuhan dalam kuat kuasa-Mu yang boleh bekerja dalam setiap keterbatasan kami, memberikan damai dan sukacita bagi kami, memberikan kemenangan bagi kami, sehingga kami bukanlah menjadi orang-orang yang tertunduk dalam keadaan yang ada, tapi mata kami boleh memandang keajaiban Tuhan yang boleh terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Lawat kami semua, lawat umat-Mu Tuhan dalam segala masalah keperluan mereka, khususnya bagaimana kami membutuhkan kekuatan kuasa-Mu itu yang menguasai pikiran kami, menguasai hati kami, bahkan menguasai dalam tingkah laku perbuatan kami, sehingga kami dapat berjalan seturut dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang memimpin, menyertai, membimbing kami untuk mengalami perkara-perkara yang ajaib dari Engkau ya Tuhan. Sehingga kami dibedakan dari dunia ini oleh karena kekuatan kuasa-Mu yang tidak terbatas dalam kami. Karena lebih besarlah Engkau yang ada di dalam kami daripada apapun yang terjadi, yang sedang kami alami pada masa-masa sekarang ini. Lawat setiap umat-Mu dalam kesedihan mereka Tuhan, dalam keadaan ketidakberdayaan mereka, dalam kelemahan mereka. Roh Kudus, kuasa-Mu boleh menjamah mereka Tuhan, sehingga yang lemah dapat dikuatkan, yang dalam keadaan yang tidak berdaya dibangkitkan gairah dan semangat mereka untuk kembali menatap, memandang kepada Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, bekerja dan memperlengkapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu, agar supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang layak dan berkenan kepada Engkau. Lawatan-Mu untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan di gereja ini oleh kuasa Roh Kudus yang akan mengubahkan kami, bahkan membawa kami menjadi orang-orang yang tegar di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, Engkaulah jawaban bagi setiap kami. Engkau melawat kami, Engkau memberkati kami semua yang telah ikut bersama, khususnya dalam doa yang kami boleh lakukan bersama untuk doa 10 hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu bagi semua pelayan-Mu. Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapa, terpujilah bagi Engkau kekal selama-lamanya di dalam
berkat nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan ketemu kembali dalam acara doa besok malam yang masih dilanjutkan. Persiapkan diri kita semua untuk bisa menikmati, merasakan Roh Kudus tercurah atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.